hari ini kita bisa bertemu sampai dengan di ujung acara ya dari Spek Kids atau Special Kids Expo. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu masih semangat? Masih siap mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya hari ini. Nah, topik kali ini yaitu berkaitan dengan memastikan kesiapan anak untuk sekolah yang akan dipandu oleh Mbak Marta Sonya Kusuma Dewi, SPSI, MED, ST. Dan Mbak Marta ini merupakan seorang pendidik, educational consultant, dan play therapist. Beliau juga adalah pendiri dan direktur dari Temenos, yaitu Child Development Support Center. Jadi memang sudah expertnya ya di bidang ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin bisa kita langsung sambut Mbak Marta dengan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Silahkan Mbak Marta. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Kayaknya saya mau turun aja deh, biar lebih dekat gitu ya ngobrolnya ya. Terima kasih sudah tetap bersemangat, sudah sampai di sesi ketiga ya. Hari ini yang terakhir, dan ini kita mau ngobrol tentang kesiapan belajar, kesiapan untuk bersekolah. Jadi saya mungkin punya asumsi di sini mungkin Bapak Ibu anaknya usia dini kah? Atau ada yang sudah remaja yang mungkin anak yang Bapak punya atau Ibu punya adalah anak-anak remaja ada? Kebanyakan anak usia dini gitu ya. Karena jika kita bicara tentang kesiapan belajar, sebenarnya kita tidak hanya bicara tentang usia dini, tapi ini ada untuk setiap tahapan perkembangan. Oke? Nah, oke, next slide. Slide selanjutnya. Saya berharap dalam sharing hari ini kita bisa langsung sharingkan apa sih yang Bapak Ibu itu khawatirkan tentang kesiapan dari anak Bapak Ibu untuk belajar dan sekolah. Lalu apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum anaknya siap buat belajar. Memang betul itu adalah tugasnya orang tua, gak lain dan gak bukan. Jadi bukan tugasnya guru sekolah, belum. Jadi estafet pertama itu adalah di tangannya orang tua. Nah, setelah estafetnya sudah Bapak Ibu bersedia terima tongkatnya, ini yang kita bicarakan sekarang. Baru nanti estafetnya kita yang putuskan. Estafet selanjutnya kita baru berikan kepada sekolah dan profesional yang akan mendukung pembelajaran Bapak Ibu. Next slide. Saya mau bagi menjadi dua pemahaman, dua kategori ya. Pertama bicara tentang kesiapan belajar, learning readiness. Kemudian yang kedua school readiness, kesiapan untuk sekolah. Kita bicara dulu tentang learning readiness, next slide. Oke, nah kalau kita bicara tentang kesiapan belajar, ini sebenarnya di setiap tahap perkembangan, mau bayi itu langsung nangis, proses belajar sudah terjadi. Apa sih proses belajar? Sebenarnya banyak sekali teori yang menjelaskan tentang belajar. Sesimpel ini individu nih kita. Lalu ketika kita merasakan sesuatu dan diterima oleh sensornya kita, itu langsung diinterpretasikan sama otak, dialirin ke otak. Lalu otak jadi tahu sesuatu, itulah proses belajar, sesimpel itu. Lalu yang diterima sama otak diberi makna, itulah proses belajar. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ada di ruangan ini, lalu AC-nya dingin ya, ini proses belajar. Bahwa ke JCC itu full AC, next time saya harus bawa jaket misalkan. Nah, jadi begitu anak itu lahir, itu sudah ada proses belajar sesuai dengan tahapan perkembangannya. Seperti bayi, begitu keluar dari rahim mamahnya, dia harus tahu ini tempat baru. Saya bisa apa, saya mau ngapain, saya harus bagaimana. Oh, saya bisanya nangis. Makanya kenapa kalau ada di tahapan itu anak gak nangis, dokter bantu supaya dia nangis. Oh, ketika anak sampai di 1 tahun, tugas perkembangannya bilang dia harus berjalan, misalkan salah satunya gitu ya. Jadi ketika anak saya umur 1 tahun hanya merangkak saja, 1,5 tahun masih merangkak belum berdiri,
Ada tugas perkembangan yang harus dibantu sehingga supaya proses belajarnya sesuai. Jadi kalau kita bicara tentang learning readiness, konteksnya banyak banget. Jadi learning readiness gak cuma calistung, baca, tulis, hitung. Oke? Walaupun pada kenyataannya seringkali kita salah paham. Kapan sih anak saya siap untuk ke sekolah? Ketika dia sudah bisa baca, tulis, hitung. Atau ketika dimundurin, ketika dia sudah paham angka, dia ngerti angka atau dia ngerti huruf. Salah nggak dengan itu? Saya boleh bilang nggak sepenuhnya salah, tapi kurang tepat. Karena ada banyak faktor lain yang harus dibangun sebelum dari baca, tulis, hitung, sebelum dari literasi. Oke? Nah, ini bicara tentang, ini menurut ahli ya, teori, kemampuan memperoleh pengetahuan dan mengarahkan perilaku untuk mencapai keberhasilan belajar secara efektif. Nah, kalau sudah bicara tentang perkembangan kognisi yang berkaitan dengan ini proses belajar, ada pengalaman tadi saya bilang. Lalu, pengalaman itu harus diarahkan untuk mengubah perilaku dari seorang individu ini. Seperti yang saya tadi bilang, perilakunya berubah. Next time saya bawa jaket karena dingin JCC. Atau ketika anak belajar di kelas, lalu dia belajar, oh semua itu kalau dengerin ibu guru di depan semuanya duduk. Jadi dia melihat dan dia mengarahkan perilakunya supaya dia bisa duduk. Oh, kalau saya mau menggambar sesuatu, saya mau nulis sesuatu, kalau posisi duduk saya sambil begini begitu, tulisan saya jelek, saya harus. Jadi banyak faktor yang diterima oleh sensorinya seseorang lalu dipakai untuk mengarahkan perilaku dia, sehingga perilakunya itu jadi lebih bermakna. Kalau ini berkaitan sama akademik ya untuk keberhasilan belajar. Jadi keberhasilan belajar kan ternyata nggak cuma akademiknya aja gitu loh, cuma calistungnya aja enggak. Anak itu bisa duduk, bisa berperilaku yang nanti akhirnya membantu proses belajar yang calistung itu. Oke? Nah, sebenarnya ternyata yang paling utama dari learning readiness, banyak ahli mengatakan yang penting dua hal ini. Learner autonomy and self-regulated learning. Anak itu bisa belajar dengan mandiri dan self-regulated. Jadi dia mengarahkan diri dia sendiri. Saya kebayang kalau di TK gitu ya, jika gurunya harus selalu kasih tahu ke anaknya, tangannya diangkat, duduk, kakinya bersila. Semuanya harus di-prompting, harus dikasih tahu. Capek ya? Ini berarti belum self-regulated. Sama seperti anak di rumah gitu, mau makan. Buka mulutnya, tutup mulutnya, kunyah. Berarti dia belum mandiri makannya. Tapi begitu dia makan, masukin mulut, langsung dia dia sudah self-regulated. Motornya dia sudah terinterpretasikan ini harus dikunyah. Tapi ada nggak anak yang harus bahkan diarahkan untuk dia kunyah makanan? Ada juga. Memang itu kebutuhan dan hambatannya di sana. Jadi jika kita mau menyiapkan anak untuk belajar, ternyata goalnya adalah kemandirian. Learner, autonomy, and self-regulated learning. Jadi di sini saya tekankan lagi kesiapan belajar, bukan kepada ABCD, 1, 2, 3. Segitiga lingkaran persegi. Itu medianya, itu salah satu aspek kecil aja dari belajar. Oke? Nah ketika sudah otonomi, sudah self-regulated, maka itu anak itu udah seperti tempayan, udah seperti mulut yang menganga. Jadi ketika dia duduk, dia buka mulutnya, ada angka dia kunyah-kunyah, dia serap. Ada huruf dia kunyah-kunyah, dia serap. Anggap aja kayak gitu ya. Lalu dia jadi bergizi, dia jadi tahu sekarang angka, huruf, tapi sudah ada self-regulated. Pernah nggak ketemu sama anak yang susah belajar, anggapnya mama apa, gemes, inget, ayo diinget. Aduh masa untuk mengingat aja harus disuruh. Gitu ya. Berarti something, ada hambatan. Bahwa sudah diulang 10 kali, ingat sekarang nih, besok lupa lagi. Nah, ini berarti ada yang ada koneksi yang terputus misalkan. Koneksi apa gitu ya kami. Itu tadi. Jadi ketika dia menginterpretasikan angka itu misalkan gak inget-inget, lalu untuk dia retain, dia tahan di memori jangka panjangnya dia, jadi ada hambatan. Nah, oke, saya kembali lagi pada learning autonomy tadi. Jika anak itu sudah mandiri, itu adalah kondisi siap dia beradaptasi dengan lingkungan.
anak itu, kalau kita bicara tentang anak-anak usia dini, kesiapan belajar adalah bagaimana supaya dia siap secara mandiri beradaptasi dengan lingkungan. Kalau di rumah itu dengerin apa yang papa mama bilang, kalau di sekolah saya harus dengar kata ibu bapak ini, kata miss ini, kayak kata mister ini. Kalau di sekolah itu disuruh duduk, artinya duduk di kursi. Oh, bangku atau meja belajarnya beda-beda. Jadi semua yang dipersepsikan oleh anak, gimana caranya supaya dia beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Nah, sampai di sini kesimpulannya, jika Anda ingin anak Anda siap belajar, berarti PR terbesarnya adalah mempersiapkan anak Anda untuk beradaptasi dengan sekolah. Apa sih yang di sekolah itu beda sama lingkungan rumah? Boundaries, aturannya beda. Betul kan? Atau apapun lah itu. Kita next dulu slide ke school readiness. Nah, kalau kita masuk kepada kategori yang kedua, yang disebut school readiness, ini bicara tentang kesiapan untuk ke sekolah nih. Untuk bersekolah. Nah, jika kita bicara tentang ini, iya, di dalamnya tentu ada learning readiness. Tapi yang kedua, gak cuma learning readiness dari si anaknya aja, faktor anaknya itu, gambar anaknya yang dia siap belajar, tapi juga bicara tentang kesiapan keluarga. School readiness. Orang tua harus siap membantu anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Lalu ada pihak ketiga, yaitu guru. Guru harus siap membantu anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Jadi kalau orang tuanya belum siap, jadi belum siap. Jadi bukan masalah anaknya dulu nih ya, kesimpulannya di slide ini. Jadi kesiapan sekolah, pertanyaan adalah, Bapak Ibu siap gak anaknya sekolah? Karena jika kita bicara tentang kesiapan sekolah, ini orang tua harus komitmen, oke, saya bantu anak saya siap beradaptasi dengan sekolah. Lalu sekolah juga, oke, saya siap membantu anak Bapak Ibu untuk beradaptasi dengan sekolah dan belajar. Lalu apa yang dikategorikan dengan kesiapan orang tua? Pertama, cari sekolah yang visi misinya sama Bapak Ibu. Jadi jangan berdasarkan usia. Udah usianya sekolah, yang penting masukin aja lah. Tanpa kita berpikir panjang bahwa saya siap gak nih. Karena ketika Anda memberikan sedikit hak atau sebagian hak untuk mendidik anak Anda di sekolah itu, maka Anda pastikan Anda menggandeng sekolah, guru-guru yang satu visi, satu misi sama Anda. Anda bisa percaya sama mereka, Anda bisa membangun hubungan kolaborasi sama mereka. Yang saya bilang hubungan kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama dua pihak kan. Jadi tipenya itu bukan yang kita, ini anak saya titip ya gitu. Bisa nggak? Bisa. Sekolah itu pasti bantu. Cuman kan kita mau perkembangan anak kita optimal. Gitu ya. Nah kalau bicara tentang school readiness, learning readiness, sampai di titik ini kita sepakat pihaknya nggak cuma dari anaknya aja, pihaknya gak cuma dari sekolah aja, tapi orang tua harus ready di sana. Cari sekolah yang satu visi, satu misi. Anda tahu apa sih kurikulum yang dipakai? Apa sih berdasar kurikulum yang dipakai sama sekolah ini? Orang tua harus terlibat di mana? Kalau sekarang kita pakai kurikulum Merdeka gitu ya, banyak project-project. Orang tua, ayo kita juga harus siap nih bantu anak kita. Kebayang gak kalau kitanya gak siap, maka gak bisa dipungkiri si anak akan tergopoh-gopoh untuk beradaptasi dengan sekolah. Sesimpel PR. PR-nya anak usia dini apa? Mungkin menggambar, mewarnai. Mundur lagi sebelum itu jika kita bilang tentang kemandirian, PR-nya apa? Ibu, saya mau pipis. Jadi dia gak ngompol lagi. Di rumah gimana? Di rumah dilatih gak untuk anaknya bilang, Mama aku mau pipis? Sesimpel itu. Jika enggak, kebayang ya, cuma perkara pipis, saya nggak bisa bilang cuma ya, karena memang itu tugas perkembangannya untuk anak usia 3 tahun, 4 tahun, dia udah bisa lulus toilet training. Mama, Ibu ternyata udah banjir, ngompol, belum bisa ngomong. Apa yang terhambat?
dinamika kelasnya terhambat, yang tadinya lagi mewarnai jadi terhambat, wah gitu ya. Jadi iya, mengganggu nggak bisa menghambat. Oleh karena itu jika kita mau persiapkan anak, ternyata kemandirian yang bisa dilakukan di rumah semaksimal mungkin. Ini tips rahasia buat Bapak Ibu. Bukan untuk ngelesin anak. Ini khusus buat yang usia dini ya. Jangan berlomba-lomba ngelesin anak baca tulis hitung. Lombanya nanti setelah berlomba-lomba bantu anak mandiri. Mandiri ngapain? Semualah yang bisa dilakuin mandiri. Tapi jangan cari duit sendiri ya, belum bisa. Ya. Apa sih? Buang sampah mandiri. Ambil piring mandiri. Ambil minum mandiri. Mau pipis bilang mandiri. Aku mau ambil kotak pensil aku. Anak yang pengen dilatih bisa ambil kotak pensilnya sendiri. Haruslah anak yang di rumah sudah terlatih, aku mau ambil mainan, iya coba ambil sendiri sebelah mana. Gimana caranya? Oke? Nah, next slide. Karena ini berkaitan dengan skill yang tadi saya maksudkan. Ini ceritanya kita udah ketemu sekolah, orang tua udah sepakat, udah temukan sekolah yang kolaborasi nih sama saya udah satu visi. Saya percaya saya juga sudah mau terlibat. Lalu kita harus paham dua hal ini. Yang saya contohkan dari awal sampai depan berkaitan sama dua hal ini. Di sekolah, anak-anak kita keberhasilannya hanya tergantung dari dua faktor ini. Tapi hanya itu adalah mencakup segala sesuatunya. Saya justru hanya maksudnya saya bahas pertama kali justru di area functional performance, functioning level. Fungsinya dia keseharian ini berkaitan dengan banyak hal sebelum dari academic achievement. Saya nggak kasih keterangan di academic achievement karena kita semua tahu. Akademik itu ya bicara tentang performance belajar materi pelajarannya itu. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Pancasila, dan lain sebagainya. Oke? Tapi di luar daripada itu, apabila bahkan kita bicara tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus, Bapak Ibu, akademik itu nanti akan terbangun dengan sangat baik ketika functional performance, functional skills-nya dia optimal. Apa sih functional performance ini? Ini bicara tentang beragam kemampuan yang sifatnya justru non-akademik, yang berkaitan sama kemandirian yang tadi saya bilang. Emang ngaruh ya? Bisa ngambil piring sendiri di rumah sama dia di sekolah? Kan dia nggak ngambil piring di sekolah. Oh, ngaruh. Saya pernah ketemu anak dengan kecemasan. Jadi anaknya itu cemas. Oke? Bahkan untuk dia mau ngambil sesuatu di rumah, karena kan di rumah ada mbak yang bantuin, ada ART, asisten rumah tangga, ada mama, ada papa, jadi semua tersedia. Begitu nyampe sekolah, jedeng, cemasnya langsung bisa tinggi banget. Kalau di rumah, wah ngamuk, pokoknya nggak bisa diem anaknya, tapi kalau di sekolah, diem dia. Ternyata isu adalah kecemasan, bahkan untuk dia memutuskan, aku kayaknya mau pipis, itu kayaknya takut banget. Aku mau ngambil buku yang ini nanti takut salah nggak ya bukunya yang mana. Coba kalau di rumah udah tahu cara ngambil piring misalkan gitu ya. Oh, dia udah tahu piring mana yang perlu diambil. Dia memutuskan bahwa yang tadi proses belajar yang tadi saya awal bilang, itu otak sudah terbiasa untuk dia memutuskan. Kalau mama bilang ambil piring buat aku makan, itu biasanya piring yang ini, bukan piring yang itu. Kalau itu namanya mangkok. Kalau ini. Kalau buku matematika itu yang warnanya merah. Kalau yang hijau itu buku untuk pelajaran sains misalkan gitu. Sesimpel itu ya kayaknya buat kita orang dewasa. Tapi buat mereka itu tugas yang sangat penting. Sama seperti kita memutuskan proyek mana yang mau diambil buat di kerjaan kita. Karena itu tugas perkembangannya mereka. Jadi kita nggak bisa anggap remeh. Itu juga bicara tentang social skill, minta izin. Kalau di rumah dia nggak pernah tahu ini tuh rasanya mau pipis. Kalau yang ini rasanya mau BAB. Kalau ini aku butuhnya itu, kalau itu butuhnya ini. Jadi dia harus punya social skills untuk dia minta izin, untuk dia berani ngomong, untuk dia mau sekali minta perhatian mamahnya, tapi mama lagi telepon. Itu social skills. Kalau di rumah dia bisa tunggu, mama lagi telepon bentar ya.
Lalu dia bisa menunggu sampai mama selesai telepon. Antara dia nunggu diem aja atau ya udah aku main dulu deh. Nanti aku baru balik lagi ngeliat, mama masih telepon, main lagi deh. Mama udah selesai baru aku ngomong, mah tadi aku mau gini-gini. Itu kan delay gratifikasi kan. Dia harus tahan pemenuhan kebutuhan dia yang saat itu juga. Itu terjadinya di sekolah ketika antri mau cuci tangan. Itu terjadi ketika, Miss aku mau tanya. Ada banyak anak yang impulsif banget. Maunya angkat tangan terus gitu ya. Misalkan anak-anak yang karakteristik ADHD contohnya. Impulsif banget tapi dia harus belajar untuk wait, tunggu. Itu semua belum nyampe ke akademik, nanti dulu. Oke? Lalu kemandirian dia, behavior, perilaku dia, memutuskan bahwa setiap apa yang dia lakukan itu punya akibat. Mama bilang, jangan pegang gelas itu, panas. Habis diisi sama teh panas. Dia pegang pecah, priang. Misalkan ya. Terus dia tahu nih, nah ini kesempatan papa mama untuk jadikan itu momen fungsional performance yang maksimal. Jangan langsung emosi, kadang-kadang kita langsung, mama, tuh kan, mama bilang apa, ya simple lah ya, kita ibu-ibu semua responnya gitu, nah gitu kan. Tapi kalau Anda mau jadikan itu momen pembelajaran, boleh ya, gak apa-apa lah ngomong nah ya sama anak-anak, nah jatuh, ayo kita bersihin. Akhirnya dia belajar bahwa ketika aku jatuh, rasanya gak enak ya, rasanya bersalah. Gak obey, gak nurut sama mama itu rasanya kok ya keputusanku salah. Harusnya aku tadi nurut aja ya. Habis itu aku harus beresin lagi. Aduh beling nanti malah luka, nanti mama malah repot panjang. Nanti kamu mama bawa ke UGD berdarah gini. Kepanjangan ya ibu-ibu ya. Nah, tapi Anda bisa jadikan itu momen untuk sini sama mama kita beresin. Jadi dia melakukan hal yang berbahaya dengan hati-hati. Jadi ketika dia hati-hati itu juga bagian dari fungsional performance. Apa kaitannya? Ketika di sekolah yang tadi saya bilang, anak yang cemas banget itu bahkan kalau pelajaran olahraga. Untuk dia misalkan lompat aja tuh ngambil resiko itu takut sekali. Kan biasa kan ada ya pelajar olahraga yang lompat dari ketinggian tertentu, lompat ke bawah 2 kaki. Dia bisa taking risk atau mengambil resiko bisa sesuatu yang sangat mencemaskan. Jadi sebelum dari kemampuan akademik, ada banyak sekali yang otak itu perlu distimulasi untuk melakukan keputusan, melakukan sosial interaksi, melakukan perilaku, komunikasi, kemandirian, mobilitas, bergerak dan lain sebagainya yang harus dia putuskan. Setelah dia siap itu semua, maka ketika dia duduk, dia mendengarkan materi pelajaran matematika, A, B, C, D, E, 1, 2, 3, anak udah ready. Sama halnya, saya sering ketemu sama orang tua misalkan gini, kesulitannya adalah anak itu nggak mandiri di sekolah, pensil hilang terus, nggak ngerti PR-nya apa, nulis harus disuruh, buka buku harus disuruh. Saya cuma kasih satu tips sama orang tuanya, kemandirian di rumahnya lakuin dulu. Setelah itu, anak jadi akan lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal sendiri di sekolah. Oke, itu udah bagian yang pertama, functional performance. Lalu kita bicara tentang academic achievement. Maka saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Karena ini sangat tergantung dengan nilai yang Anda punya, value yang Anda punya. Jadi bukan sekolah. Jika kita punya persepsi sekolahnya pinter itu nilainya minimal 80, maka Anda taruh standar itu. Jadi ketika anaknya dapat 78, Anda gak puas. We talk about academic achievement ya, pencapaian akademik. Tapi kalau saya ketemu sama orang tua yang gak apa-apa lah, yang penting KKM gitu ya. Jadi ketika anaknya dapat 100, wah tumpengan gitu ya. Seneng banget karena ekspektasinya segitu. Kalau dari guru-guru di sekolah, biasanya pressure dari academic achievement ini lebih kepada orang tuanya dulu nih. Gitu ya. Jadi ini bicara tentang, berarti apakah itu tergantung sama orang tua? Iya, sangat dipengaruhi orang tua. Tapi balik lagi saya mau tekankan, untuk Anda bisa
memberikan standar kepada anak Anda mengenai academic achievement. Standarnya nggak boleh Anda. Standarnya adalah kemampuan si anak. Makanya anak pertama, si kakak sama dedek bisa beda. Ketika si kakak itu ternyata memang punya bakat di akademis, nilainya 100, 100, 100, 80, 80, 90, nggak pernah 8 bahkan. Tapi begitu si adik, ternyata nggak sama kakaknya. Lalu kita orang tua jadi stres karena kita sudah terbiasa dengan standarnya kakak yang kita adopsi. Yang terjadi adalah kita jadi salah paham sama si adik. Kita beranggapan dia nggak berhasil di sekolah. Salah. Karena keberhasilan itu ada 2 faktor ini ya. Keberhasilan adalah functional performance itu yang nomor 1 penting. Yang kedua adalah academic achievement. Apakah semua yang ranking 1 di sekolah semuanya jadi dokter? Enggak. Apakah hanya profesi dokter yang dianggap orang pinter? Enggak. Bahkan kita mau semua profesi itu bisa cakap dan bidang di bidangnya masing-masing. Makanya kenapa dokter nggak bisa jadi guru misalkan gitu. Guru nggak bisa jadi apa misalkan konten kreator atau apalah profesinya. Karena setiap bidang punya kepandaian dan kecakapan yang masing-masing. Dan academic performance yang saya bilang, itu sebenarnya ada level kedua. Karena kecakapan kita bekerja itu kebanyakan di functional performance. Gimana kita bisa mandiri, bertanggung jawab sama kerjaan kita sendiri, memutuskan resiko mana yang diambil, kalau resikonya muncul kita mau ngapain. Itu semua di level functioning performance. Oke? Oke, nextnya. Next slide. Kita udah sampai di slide yang terakhir. Kesimpulannya adalah kenali karakteristik anak Anda secara menyeluruh dan mendetail. Jadi karakteristik anak Anda, kalau mau simple, kenali berdasarkan 2 hal tadi. Functioning performance dan academic performance. Untuk Anda pengen dia siap belajar, untuk Anda ingin dia siap ke sekolah. Untuk Bapak Ibu yang punya anak dengan neurodiversitas, Anda pikirin, apa sih karakteristik anak saya? Dia pinter banget ngafalin nama planet-planet. Tapi dia nggak fleksibel. Jadi kalau dari kelas mau pindah ke ruang musik itu susahnya minta ampun. Berarti kita jadi tahu kebutuhan dia. Yang tadi saya bilang, di rumah kita itu harus ngapain. Kita harus bantu dia fleksibel di rumah. Ada sesuatu yang perlu diubah dari behavior pattern-nya dia di rumah supaya dia lebih fleksibel di sekolah. Oke, komunikasiin. Kan di rumah nggak ada ruang musik ya, misalkan ruang musik terus pindah. Apa dari fungsional yang bisa disupport di rumah? Saya pernah ketemu sama satu keluarga, kasihnya gitu. Anak ini kelas 1 SD dengan karakteristik ASD, autism. Jadi untuk dia pindah ke ruang musik itu kayaknya susah sekali, dia nggak suka banget sama ruang musik itu. Sekolah berkolaborasi dengan rumah, berkomunikasi apa ya tentang musik ini, apakah anaknya nggak suka musik, padahal anaknya suka sekali sama musik. Berkolaborasi dengan shadow teacher-nya, dengan terapisnya, komunikasi, singkat cerita, pakai strategi macam-macam. Dia suka mobil-mobilan, jadi dari kelas dia tuh kita bikin treasure hunt. Jadi ada mobil yang diumpetin gitu ya. Jadi dia akan ngambil mobilnya, sampai ke depan ruang musik. Tapi nggak serta-merta besok anaknya mau masuk ke dalam ruang musik, nggak juga. Terus gitu. Tapi di rumah, orangnya kan orang tua nggak ujuk-ujuk datang ke sekolah kan, tapi di rumah juga memberikan support dengan memberikan siapin anaknya. Besok kita akan ke ruang musik. Besok karena with autism kan kadang-kadang kelebihan dia adalah dengan struktur kekakuannya itu kan. Jadi setelah pelajaran ini nanti kamu kesini udah di coach dari rumah. Singkat cerita sampai si kakaknya yang ada di kelas 5 ikut bantuin. Jadi dimintain izin nanti kalau pas lagi ke ruang musik itu si kokonya akan turun, bujukin adenya, temenin hunting mobil-mobilan sampai akhirnya masuk ke ruang musik. Dicoba segala cara dan upaya karena ada kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan profesional. Menemukan strategi macam-macam ini. Berhasil masuk 2 menit keluar lagi, nggak apa-apa. Terus behavior approach ya. Sampai pada akhirnya
diobservasi juga kan perilaku apa sih yang muncul. Singkat cerita, si anak ini rupanya nggak mau masuk ke sekolah, ke ruang musik itu. Ternyata ada bau tertentu. Itu waktu itu zaman masih COVID yang masih hybrid learning, kadang ke sekolah kan. Jadi ruang musik itu kebetulan karpet gini gitu ya, peredam yang disteril, mungkin baunya khas buat dia ya. Jadi sesimpel karena akhirnya dicobain musik di rumah nggak apa-apa, lalu dia pakai masker kan, lalu dia tuh pencet-pencet kayak gini. Terus shadow-nya cuman, ayo kita pegang mulutnya, kok better ya anaknya. Singkat cerita terus ditutupin pakai pakai tisu. Si anak itu selipin tisu di bawah maskernya dia. Walah, udah mau dia ke dalam ruangan. Jadi kadang-kadang bahkan strategi itu kan bisa beragam banget dan sangat dinamis. Tahu dari mana gitu ya. Kamu hanya butuh tisu ditambahin. Maskernya ternyata butuh 2 lapis, jangan cuma 1. Tapi itu kan ada kolaborasi, ada komunikasi, kita jadi tahu. Itu kita lagi ngerjain bagian fungsional performance. Gara-gara fungsional performance-nya ready, akhirnya dia ready deh belajar musik, menikmati musik. Ini yang tadi saya bilang kolaborasi antara sekolah dan rumah. Oke, kenali karakteristik Anda. Oh, kita jadi tahu ternyata nih berkaitan sama sensori penciuman dia. Dan biasanya yang namanya kebutuhan yang seperti itu ada fleksibilitas. At some point sekarang udah nggak pakai masker lagi, kelas mah tetap dibersihin gitu ya, di steril, tapi udah ada perilaku adaptif. Jadi gara-gara kita paham karakteristik anak kita dan kita latih, kita gunakan akomodasi yang tepat, strategi-strategi yang tepat, yang muncul perilaku adaptif. Bahkan sekarang nggak usah perlu pakai masker lagi, nggak apa-apa. Oke? Latih area prerequisite skills. Ini adalah area di bawah skill yang anak itu ngalamin hambatan. Contohnya, kalau anak Anda itu kesulitan untuk menulis, lalu kita hanya latih dia untuk drilling nulis terus, pasti anaknya nanti jadi benci nulis. Pernah nggak ketemu sama anak-anak ini yang udah nggak mau deh teriak-teriak dulu begitu ngeliat pensil sama kertas? Karena kita lupa bahwa selain dari untuk anak itu ready to learn to write, untuk anak itu siap untuk belajar menulis, ada prerequisite skills yang lain. Ada banyak faktor skills lain yang berpengaruh. Sesimpel fine motor skill-nya dia. Fine motor skill juga banyak. Mengguntingnya gimana? Oh, ternyata menggunting juga nggak bisa. Pegang makanan pakai sendok juga nggak bisa. Belum bisa, ya. Belum bisa untuk gunting, belum bisa pegang pes. Oke, berarti target kita selanjutnya dia menggunting dulu deh. Dia belum bisa gunting yang continuous, yang berlanjut. Kan kita kalau gunting gitu ya, bisa itu nggak bisa. Berarti gimana ya? Oke, one snap dulu, 1 kali potong. Tapi dia udah kuat, dia udah kok ada koordinasi dari sini ke sini, dia udah berusaha siapin bilateral positionnya dia, yang satu pegang kertas, yang satu pegang gunting. Karena kalau dia lagi nulis, dia juga harus gitu kan? All the structure dari tubuhnya dia siap dan lain sebagainya. Apa yang bikin anak Anda belum mau nulis? Apakah ada prerequisite skills yang mana yang perlu dilatih? Saya pernah ketemu masalahnya bukan sama motorik, masalahnya sama trauma. Dia secara sosial emosi itu dia udah sangat negatif banget sama nulis. Padahal gunting lancar, mewarnai lancar, gitu ya. Ternyata masalahnya ada di trauma. Atau masalahnya adalah sama kecemasan, nggak sampai ke trauma sih. Jadi kalau dia nulis, itu tiba-tiba tulisannya tuh tebel banget, besar-besar. Itu kalau kita perhatiin motornya itu dia, tubuhnya tuh bisa tegang banget. Jadi kalau nulis gini, tiba-tiba pahanya ngangkat, kan kita duduk gini ya. Dia tiba-tiba pahanya ngangkat, kayak gitu. Oh, ada sesuatu dengan motor skills-nya dia yang harus disiapkan. Prerequisite skills-nya apa? Kenali dengan detail. Masalahnya untuk mengenali detail tentang anak Anda, nggak bisa cuma sekolah aja, nggak bisa cuma terapis aja. Anda harus juga bantu lihat. Kan 24/7 the kids is with you. Anak-anaknya sama Anda gitu loh, ya. Implementasikan strength-based approach. Ini bicara tentang kalau kita ngelihat kelemahan dari anak kita, kita jangan lihat itu sebagai
kelemahan, sebagai kesedihan gitu ya, ketidakmampuan. Enggak. Strength based approach bicara tentang bahwa seperti koin mata uang gitu ya, itu pasti ada dua sisi. Jika anak with autism itu punya kekakuan berpikir, aduh susah banget, gak fleksibel. Hey, itu strength-nya dia justru. Bayangin Anda tinggal kasih struktur, he will follow through. Dia akan ngikutin. Children with ADHD, katanya masalah banget sama fokus. Keliru juga. Nggak cuma itu, bukan keliru ya, kurang tepat. Iya, mereka punya masalah dengan pemusatan perhatian. Tapi bayangin, begitu udah pusat perhatiannya kena, wah itu 3 jam, 2 jam nggak beranjak. Gitu ya. So there are so many things yang perlu kita kenal dari karakteristik anak Anda. Gunakan strength based approach untuk memahami itu. Membangun kolaborasi dengan sekolah, dengan tenaga ahli. Ini bicara juga dengan orang tua yang nggak mau berhenti belajar. Oke? Tenaga-tenaga ahli, kalau di sini ada terapis, ada guru, jangan berhenti belajar. Karena pendekatan itu bergulir dengan perkembangan yang sangat luar biasa. Strength based approach ini sudah lama. Cuma sekarang mulai dikeluarkan lagi gitu loh. Iya ya benar, penelitiannya udah ada dari lama. Cuma kita jadi tahu bahwa this is it. Ini yang menghargai neurodiversitas ini dari sini nih. Bahwa setiap keberbedaan itu punya kekuatannya masing-masing. Perlengkapi diri Anda. Orang tua tuh nggak cuma orang tua. Kami tenaga-tenaga ahli juga cuma butuh 2. Selain daripada hati, ya harus benar-benar dengan hati melayani anak-anak ini ketika Anda terapiin anaknya, ketika Anda mengajar anaknya. Kalau orang tua mah harus juga ya sayang sama anaknya, tapi jangan cuma butuh sayang, butuh ilmu juga. Supaya kita tidak salah paham sama anaknya. Sesimpel yang tadi saya bilang, kita nggak tahu kalau ternyata kekakuan berpikir itu bisa jadi kekuatannya mereka. Tahu dari mana? Dari pengetahuan. Makanya kita harus memperlengkapi diri dengan terus belajar. Seperti itu. Sepertinya saya sudah di akhir slide. Jadi saya simpulkan bahwa untuk mempersiapkan anak Anda belajar, mempersiapkan anak Anda sekolah, kenali betul-betul karakteristik anak Anda, dan orang tua harus benar-benar involve, menjadi kolaborasi sama sekolah dan sama tenaga ahli. Oke? Terima kasih, selamat siang. Ibu, terima kasih Ibu. Saya Meida dan ini putra saya Hafiz dengan diagnosa ASD sejak umur 3 tahun, sekarang umurnya sudah 4,5. Memang Juli ini saya sudah mendaftarkan dia untuk ke sekolah TK Montessori begitu. Meskipun memang saya tahu kemampuan dia sejauh ini masih di anak 2 tahun seperti itu. Memang dari kepala sekolahnya memang menyiapkan kelas tersendiri, jadi dia terpisah dari kelas reguler. Disebutnya kelas homeschooling, tapi memang dikhususkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, jadi cuma 5 orang seperti itu. Saya sempat konsultasi dengan dokternya cuma bilang pastikan dia siap untuk masuk sekolah. Cuma pertanyaan saya, gimana kita bisa tahu dia siap atau enggak? Apakah memang harus ada asesmen tertentu dari psikolog atau dari tenaga ahli yang lain? Seperti itu, Bu. Oke, thank you Ibu buat pertanyaannya. Proses eliminasi gini loh. Dites, belum siap, enggak sekolah. Tahun depan deh, dites, gak siap, gak sekolah. Maka kalau kita bicara tentang kayak gitu, anak-anak with special needs banyak yang gak siap sekolah. Ya, karena kita bicara tentang standar kurikulum kan. Ada banyak tentang standar kurikulum yang harus dikejar. So, assessment bukan untuk eliminasi, tapi untuk tahu akomodasi apa yang tepat. Dan konteksnya jangan takut, melangkah aja. Melangkah, masukin anaknya ke sekolah, tapi pastikan kolaborasi sama sekolah, sama tenaga ahli. Lalu kita bisa bertanya, what can we do? Apa yang bisa saya lakukan nih di rumah dan di sekolah? Sama, sekolah-sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus, jika Anda melakukan assessment, jangan gunakan itu untuk eliminasi dan bilang anaknya nggak siap. Bilangnya gini, sudah tahu hasilnya? Oke, ternyata IQ-nya termasuk dari intellectual disability ya. Apa yang harus saya lakukan untuk memodifikasi kurikulum belajarnya dan modifikasi target-target belajar supaya anak ini tetap bisa belajar? Pasti bisa, harusnya, nggak mungkin. Karena kalau kita bicara tentang 2 aspek tadi,
ada akademik dan performance level. Dan sering kali yang lebih penting itu sebenarnya performance level, akademik. Gak semua anak berkebutuhan khusus itu berbakat di akademik gitu loh. Ada nggak yang berbakat di akademik? Banyak juga. Cuma kita harus melihat dua aspek itu dengan seimbang. Ketika sudah tahu anaknya masuk nih, sekolahnya udah terima, gak apa-apa Bu, kita bisa, kita jalan sama-sama. Terus berkomunikasi, berkolaborasi dengan sekolah untuk oke, bagaimana saya menyiapkan anak saya sambil anaknya memang udah masuk di sekolah. Gitu ya. Jadi konteksnya tuh gitu. Kita belajar berenang tuh dicemplungin, tapi udah tenggelam dah. Enggak. Cemplungin, tapi dikasih ban, dikasih instruksi, itu namanya belajar kan, disiapkan untuk bisa berenang. Gak bisa kita cuma gak dicemplungin di kolam renang, gak pernah nyemplung ke air, tapi dikasih tahu tangannya begini nanti, kakinya begitu, nanti ngambil nafasnya begini. Gak akan bisa berenang tuh anak. Jadi untuk dia ready di sekolah ya memang harus di satu sisi dimasukin juga ke sekolah, lalu sekolah mulai mikir akomodasinya apa, modifikasinya apa. Ini dua istilah yang sangat akan membantu Anda. Akomodasi dan modifikasi sekolah. Nanti bisa Google ya, apa sih bedanya, gimana sih cara ngasihnya, gitu. Jadi Ibu semangat, perjalanannya masih banyak banget yang bisa dieksplor pasti buat anak Ibu nih, Montessori dan lain sebagainya ya. Salah satu keunggulan Montessori adalah mempersiapkan fungsional levelnya itu, kesempatan itunya diperbanyak. Oke, semoga cukup. Saya ibu dari anak autis, udah umur mau 8 tahun, dia udah lulus semua tes untuk masuk SD kesiapannya. Cuman dari info terapisnya tuh 6 bulan yang lalu menginformasikan kalau ATAR ini kemungkinan diagnosanya berubah bisa menjadi ADHD karena terlihat fokusnya tuh lebih pendek dibanding sebelumnya. Dengan demikian saya memberikan dia untuk les segala macam kayak berkuda, robotik, panahan, segala macam. Alhamdulillah dia suka. Cuman fokusnya itu lumayan lah agak, yang tadi cuma 2 detik bisa jadi 10 detik. Dan saya sebenarnya bukan menjadi orang tua yang ingin menekankan dia untuk calistung, tidak. Cuman yang pertanyaan saya, ada kesempatan nggak sih untuk anak spesial saya ini untuk menyukai hal seperti kayak calistung? Karena kan itu sebagai dasarnya ya Bu ya. Sebagai dasarnya dia nanti untuk kedepannya seperti itu. Apakah saya harus terus memaksakan atau harus ikut les itu timingnya yang pas itu apakah pas nanti dia umur 9 tahun atau 10 tahun karena dia benar-benar setiap mau belajar calistung tuh dia selalu bilang aku tidak suka, aku capek. Jadi kalau misalnya dia di aktivitas fisik untuk berenang, berkuda segala macam itu dia mau berapa jam pun dia oke gitu. Seperti itu Bu. Wah, super powernya dia itu ya. Wah, thank you buat pertanyaannya. Kalau Anda itu nggak bisa naik sepeda, Anda nggak akan suka naik sepeda. Anda nggak bisa, gitu kan? Nah, berarti kita bicara nih, strateginya adalah akomodasi apa ya yang bisa membantu anak Anda jadi suka sama calistung. Kalau kita bicara tentang calistung, prerequisite skill dari membaca itu banyak hal yang berkaitan sama literasi. Sesimpel, saya ingat banget nih ya, saya bahkan bisa merefleksikan titik di mana saya bangga saya bisa baca. Ini gara-gara saya ada di bidang ini dan saya mulai refleksi. Adalah ketika saya nunjuk restoran McDonald. Ingat banget loh. Saya bilang, McDonald. Apa? Jadi kalau naik mobil sama papa saya itu, waktu zaman saya McDonald kan masih jarang gitu ya. Cuma ada di kota-kota besar. Jadi pengalaman itu, nah termasuk untuk dia suka dengan menulis dan membaca, jangan suruh dia baca, suruh dia dengar. Karena berkaitan dengan literasi itu ada 3 tahap. Dengar, baca, dengar, bicara, baca, baru tulis. Kadang-kadang kita lompat selalu dibaca, tulis, baca, tulis, baca, tulis. Tapi dia nggak menikmati mendengar informasi, mendengar cerita. Nggak akan ada dorongan untuk dia pengen baca. Jadi biarkan dia enjoy mendengar, enjoy berbicara dan berdiskusi yang bikin dia jadi tertarik nih sama buku. Dia jadi ingin membaca. Di luar daripada itu banyak strategi akomodasi supaya anak itu suka sama baca. Susah itu adalah masalah fokusnya karena membaca dan menulis selalu dikonotasikan dengan dia terkekang sedangkan anaknya banyak bergerak. Mungkin akomodasinya adalah ketika belajar huruf segala macam itu dia harus nulisnya dengan vertikal, bidang vertikal. Dia harus sambil ambil huruf A ditempel ke sana, ke sini, anak Anda akan suka. Karena
konteksnya dia butuh banyak, kebutuhan motornya banyak. Jadi akomodasiin model tentang belajar baca tulis hitungnya itu harus yang sesuai sama karakteristik dia yang banyak dan suka bergerak. Sedikit banyak nanti lama-kelamaan fokusnya akan makin panjang kalau dia menikmati apa yang dia lakukan. Sama seperti kita nggak akan bertahan lama melakukan hal yang nggak kita suka. Gitu. Sampai di sini semoga membantu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Mbak Marta. Dan untuk semua pendengar. Dan untuk semua Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara kali ini. Sebelum menutup sesi ini, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Marta selaku pembicara yang telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan juga membagikan pengalaman kepada kami sebagai terapis, kemudian kepada Bapak Ibu yang telah membagikan pengalamannya juga dan bertanya kepada Mbak Marta. Silakan untuk memberikan kenang-kenangan kepada Mbak